Silakan duduk Bapak Ibu sekalian, Shalom semuanya. Selamat pagi, selamat berjumpa lagi. Ini pertama kali saya di tempat yang baru ya. Selamat menempati tempat yang baru gitu ya. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tema bulan ini dari JKI House of Kana adalah apa temanya? Apa? Anak-anak. Temanya anak-anak ya. Wah, kita sekolah minggu semua kalau gitu ya, anak-anak. Baik, temanya adalah anak-anak merdeka ya, anak-anak merdeka. Satu firman Tuhan kita buka dari Galatia 4 ayatnya yang ke-31. Galatia 4 ayat 31. Demikian firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, kita bukanlah anak-anak hamba perempuan, melainkan anak-anak perempuan merdeka. Ya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, temanya anak-anak merdeka. Pengertian anak itu apa sih? Anak itu usianya pasti belum 17, betul? Kalau belum 17 tahun disebut anak-anak, ya. Menurut undang-undang juga yang belum punya KTP berarti anak-anak, ya. Kalau sudah tua nggak punya KTP berarti kelupaan, gitu ya. Lupa bikin KTP. Nah, saudara, kemudian anak-anak itu pribadi yang belum sepenuhnya mandiri, betul? Dia itu serba tergantung terutama pada orang tuanya, ya. Belum bisa cari uang, belum bisa bekerja, sekolah juga belum tamat, belum selesai, betul? Jadi dia adalah pribadi yang masih lemah sebetulnya. Dia pribadi yang tidak berdaya, itu namanya anak-anak. Tapi ada pengertian lain, anak-anak juga disebutkan dia adalah turunan kedua. Ya. Kalau turunan ketiga bukan anak-anak, namanya apa? Cucu, ya. Turunan ketiga cucu. Kalau turunan kedua anak-anak. Disebutkan di dalam tema adalah anak-anak. Yang kedua katanya merdeka. Nah, saudara, kita bingung. Anak-anak gak berdaya tapi kok merdeka, betul? Dia kan masih lemah, masih bergantung, masih butuh perhatian, masih butuh bimbingan orang tua. Tapi kok merdeka? Pengertian merdeka itu apa? Bebas, betul? Merdeka. Kita kalau udah ujian dulu waktu sekolah, hari terakhir selesai ujian keluar kelas, merdeka gitu ya. Bebas gitu ya. Apalagi kalau lagi sekolah ada pelajaran yang kosong, merdeka gitu ya. Apalagi gurunya galak gitu ya. Gurunya nggak menyenangkan, pelajarannya susah gitu ya. Matematika, kimia, fisika gitu ya. Merdeka. Jadi merdeka itu bebas, tidak terikat. Dan ada pengertian lain, bebas dari tuntutan. Betul? Ada seorang terdakwa hukuman dijatuhi, dituntut oleh jaksa, sekian tahun harus masuk penjara. Tapi hakim mengetok, engkau bebas hari ini. Berarti dia merdeka. Bebas dari segala tuntutan, meskipun jaksanya nuntut gini, nuntut gitu, mempersalahkan gini atau gitu. Tapi dia bebas, ketika hakim memutuskan bebas. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dari pengertian itu kita tahu atau semakin bingung. Katanya anak-anak tapi kok bebas gitu ya. Katanya anak-anak tapi kok merdeka. Kalau kita hubungkan dengan bacaan firman Tuhan tadi, kita adalah anak-anak hamba perempuan. Amin? Loh, kok amin semua? Kita bukan anak-anak hamba, tapi anak-anak perempuan merdeka. Saudara, kalau kita baca dari ayat 31 aja nggak mengerti. Nanti Bapak Ibu di rumah bisa baca dari ayat 21, bisa lebih memahami. Karena ini
kalimat terakhir, ayat terakhir dari sambungan 21 ya. Kalau kita baca dari ayat 21 kita bisa mengerti. Sejarahnya begini. Saudara, dulu Abraham itu punya istri namanya Sarah ya. Abraham punya istri namanya Sarah. Istrinya berapa? Istrinya berapa? Ada yang bilang 2, ada yang bilang 1. Kalau menurut sejarahnya memang dia kemudian ketika Sarah sudah meninggal menikah lagi ya. Tapi waktu Sarah masih hidup, istrinya berapa? 1. Ini masih hidup loh. Ya, belum mati ya. Jangan disuruh kawin ya, masih hidup Sarahnya. Ketika mereka menikah, berpuluh-puluh tahun mereka menikah, bahkan sampai Tuhan janji engkau bakal punya anak. Punya anak enggak? Nungguin puluhan tahun enggak punya anak. Betul? Katanya Tuhan ngomong punya anak. Tapi kok belum punya anak ya Pi gitu ya. Ya Mi, tenang aja, sabar Mi gitu ya kata Abraham. Saudara, ditunggu lagi tahun depan enggak punya anak. Tunggu lagi tahun depan enggak punya anak. Akhirnya Sarah ini ngambil inisiatif. Sarah ini punya hamba, ya, punya pegawai, punya staf gitu ya, punya pembantu, namanya Hagar. Nah saudara, Sarah berpikiran, mungkin Tuhan tidak memberi anak lewat aku. Mungkin aku mandul, ya terbukti berapa tahun, puluhan tahun gak punya anak. Mungkin Tuhan bisa kasih dari wanita lain. Dan wanita itu kebetulan pegawaiku mungkin, pembantuku mungkin. Saudara, akhirnya inisiatif Sarah, udahlah Abraham deketin Hagar. Dan akhirnya mereka punya anak. Saudara, Alkitab mengatakan anak hasil dari Abraham dan Hagar itu adalah anak hamba. Karena apa? Hagar ini istri atau hamba? Hamba. Dia bukan istri. Yang istri ini Sarah. Hamba pegawai. Dia pembantu. Dia hamba. Jadi anak antara Abraham dan Hagar, menurut Tuhan, dia tetap anak hamba. Dia bukan anak tuan, dia bukan anak majikan, tapi dia anak hamba. Dan secara roh, itu keinginan Sarah dan Abraham. Kalau Abraham mau aja, betul? Betul enggak? Saudara, kalau istri saudara ngasih, ini Pi kenalin teman saya, sobat saya, buat papi. Aduh, papi kayak melayang-layang gitu ya. Kapan lagi gitu ya. Saudara, Abraham tidak menolak, betul? Tapi pikir Abraham, oh ya betul juga pikiran istriku Sarah ini. Mungkin Tuhan mau kasih lewat pembantu, bukan lewat Sarah. Saudara, inilah keinginan manusia. Keinginan daging. Seringkali kita itu keminter, betul? Betul enggak? Kalau kita doa, kita menghadapi sesuatu persoalan, masalah, problem, kita itu suka keminter ngajarin Tuhan. Kita doa, minta persoalan kita selesai, tapi kita juga ngajarin Tuhan. Ngasih tahu step-stepnya, ngasih tahu tahapannya, ngasih tahu prosedurnya. Tuhan harus gini ya. Harus gini, udah gini-gini ya Tuhan, udah gini-gini ya Tuhan. Tuhan itu diajarin kayak anak sekolah minggu. Saudara, benar apa enggak? Salah. Salah. Ketika kita minta sama Tuhan, kita itu minta sama pribadi yang berkuasa. Pribadi yang berdaulat, pribadi yang menciptakan kita. Jadi kita itu sebetulnya enggak tahu banyak tentang Tuhan. Kita itu enggak mengerti banyak tentang Tuhan. Tapi Tuhan
tahu banyak tentang kita. Amin. Makanya kalau doa itu jangan seringkali kita ngajarin Tuhan. Seolah-olah kita itu lebih tahu. Seolah-olah apa yang kita pikirkan itu lebih baik dari rencana Tuhan. Makanya kalau Tuhan jawab tidak sesuai dengan apa yang kita mau, kita marah. Betul? Kita kecewa. Karena apa? Karena kita maunya A, Tuhan kok jawabnya B. Saudara, kita sama Tuhan itu pintar mana? Kalau Tuhan ngasih jawaban B, berarti yang terbaik buat kita adalah B, betul? Karena Dia pencipta kita, Dia lebih tahu segalanya tentang kita. Tapi kita suka membatasi Tuhan. Kita tidak memberi Tuhan kemerdekaan. Kita tidak memberikan Tuhan, itu haknya Tuhan loh. Dia pencipta loh. Kalau kita bikin robot, robotnya harus nurut sama kita enggak? Harus nurut, betul? Kalau robotnya enggak nurut, kita bisa marah. Dirusak aja itu robot, betul? Atau baterainya dicabut, mati itu robot, betul? Tapi Tuhan baik loh, Tuhan enggak gitu loh. Kita enggak nurut sama Tuhan, kita dicabut enggak? Enggak ya? Kasih kesempatan, ayo suruh bertobat. Enggak ke gereja, ayo minggu depan ya ke gereja ya. Iya Bu, bugem saya ini cuacanya mendung nih, saya kalau kena hujan pusing bugem gitu ya. Di rumah nonton drama Korea 5 jam enggak pusing gitu ya, melotot terus. Kuat. Tapi dengerin firman, baca Alkitab pusing, ngantuk gitu. Nah, saudara, itulah kedagingan. Sarah dan Abraham hidup dalam kedagingan. Akhirnya timbul anak hamba namanya Ismail. Ismail melambangkan kedagingan. Ya, dia tetap anak tapi anak hamba. Bagaimanapun juga statusnya tetap hamba. Hamba itu enggak merdeka, betul? Hamba itu terikat, harus nurut sama majikan, betul? Disuruh A harus nurut, disuruh B harus nurut, apalagi zaman dulu. Tuannya itu berhak menghukum mati loh, berhak menyiksa. Saudara, jadi status Ismail itu adalah sebagai hamba. Dia nggak punya warisan. Nggak ada, meskipun dia anak Abraham, nanti kamu dapat warisan, dapat ini, dapat itu, dapat mobil, dapat rumah, dapat deposito, nggak ada. Dia hamba kok. Dan hamba hidup dalam kedagingan, terikat, nggak bebas. Saudara, siapa bilang kita jadi orang Kristen itu terikat? Dunia yang ngomong, betul? Tuhan nggak ngomong, dunia yang ngomong. Kamu jadi orang Kristen, wih kamu sekarang masuk gereja ya, gak bebas ya kamu sekarang, terikat kamu sekarang. Seringkali dunia ngomong gitu, betul? Saudara, teman-teman kita dulu waktu kecil ya seringkali begitu. Saya ketika bergaul dengan beberapa teman masih belum percaya Kristus, ngomongin saya masuk gereja tuh terikat. Wah kamu sekarang terikat, kamu gak bebas. Kita nih bebas, mau gini mau gitu gak apa-apa. Saudara, kita ambil ilustrasi, ngerokok. Bagi dunia, kita orang Kristen kan nggak merokok, betul? Merusak bait Allah, ya. Tuhan ngomong jangan merusak bait Allah, jangan mencemari bait Allah. Kita nggak ngerokok. Tapi dunia ngomong, engkau nggak bebas, engkau nggak bisa merokok. Kita dikatakan orang yang tidak merdeka bagi dunia. Kita dikatakan hamba bagi dunia. Tapi saudara lihat, mereka yang merokok orang-orang dunia. Pagi bangun harus ada kopi, harus ngerokok. Kalau enggak mulutnya pahit katanya. Betul? Habis makan harus ngerokok. Nanti makan malam selesai harus ngerokok. Diem di kantor kerja harus ngerokok.
Saudara, yang terikat siapa? Yang ngerokok atau yang tidak merokok? Justru yang terikat adalah itu yang merokok, betul? Karena dia kecanduan. Dia nggak bisa kalau nggak merokok. Coba bilang ke perokok, kamu 1 hari jangan merokok. Nggak bisa, saudara. Ada jemaat saya, bertahun-tahun dari muda memang sudah merokok sampai bapak-bapak. Sampai punya anak. Saudara, dia nggak bisa melepaskan rokoknya. Dia nggak bilang terus terang kepada saya. Tapi satu ketika Tuhan berikan hikmat kepada saya nggak tahu kalau dia masih merokok dan kalau dia perokok berat. Cuma saya ngomong gini, Pak, kalau nggak nurut sama Tuhan, seringkali Tuhan itu ngasih teguran. Seringkali Tuhan itu ngasih tahu, ya, menegur gitu, jangan, nggak nurut, dipentung. Kalau dipentung manusia masih lumayan benjol gitu, betul? Saudara, bapak ini dipentung Tuhan, opname masuk rumah sakit. Satu hari entah kenapa dia jalan parkirin motor, tiba-tiba kepleset jatuh. Jatuh udah gitu nggak tahu kenapa badannya nggak enak, lemes. Akhirnya dibawa ke rumah sakit, diperiksa-periksa, harus opname. Paru-parunya kotor. Sudah. Akhirnya bapak ini terus terang, akhirnya bertobat. Pak, saya ini merokok, katanya. Waktu Pak Yong ngomong, jangan sampai dipentung Tuhan, saya nih takut gitu. Tapi saya masih bandel, Pak. Saya besok masih ngerokok. Akhirnya sampai saya jatuh dan masuk rumah sakit. Saya kapok, Pak. Saya nggak mau ngerokok lagi. Puji Tuhan, saudara. Jadi sekali lagi, kalau kita jadi orang Kristen, jangan kecil hati kalau kita disebut orang yang tidak merdeka. Kamu nggak bebas, kamu terikat. Kamu harus gini, kamu harus gitu. Enggak, saudara. Justru orang yang di luar gereja, yang tidak percaya sama Tuhan, dia yang enggak bebas. Betul? Satu contoh perokok tadi, enggak bebas. Bangun tidur harus cari rokok, kan terikat. Habis makan harus cari rokok. Minum kopi harus sama rokok, terikat. Kita minum kopi, enggak usah rokok. Betul? Saudara, Tuhan mau kita jangan hidup di dalam kedagingan, ya. Pengertian hamba di sini adalah hamba dunia, ya, hamba dunia. Galatia 5 ayat 17 sampai 21. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Saudara, ini hati-hati loh. Hati-hati, ya. Saudara percuma melayani, saudara percuma jadi hamba Tuhan, saudara percuma rajin ke gereja, tapi saudara hidup di dalam kedagingan. Saudara menjadi hamba dunia. Tuhan ngomong, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Rugi saudara jadi guru sekolah minggu.
Rugi saudara jadi WL, jadi singer, jadi pemain musik, jadi multimedia. Rugi saudara berkhotbah di sini. Tapi saudara jadi hamba dunia. Hidup dalam kedagingan yang menggambarkan engkau adalah anak Hagar. Engkau Ismail. Engkau bukan anak dari Sarah. Engkau hidup karena keinginan diri sendiri, keinginan manusia, bukan keinginan Tuhan. Saudara, Ismail lahir itu keinginan siapa? Sarah dan Abraham, bukan keinginan Tuhan. Tuhan gak pernah ngomong, Abraham deketin Hagar, nanti kamu punya anak. Tuhan gak pernah ngomong kayak gitu. Jadi ini keinginan mereka berdua. Dan Tuhan ngomong dia tetap anak hamba. Anak hamba tetap hamba. Tetap budak. Tetap terikat. Tetap tunduk sama majikan. Dan tidak dapat warisan. Saudara, secara rohani, kalau hidup kita di dalam kedagingan, maka kita nggak akan dapat kerajaan Allah. Rugi nggak? Rugi. Sekolah di sekolah Kristen, melayani, rajin ibadah, tapi hidup di dalam kedagingan. Tuhan ngomong gak ada tempat loh. Sorry ye. Gitu. Gimana kalau kita dipanggil pulang, kemudian Tuhan malaikatnya ngomong sorry ye. Gitu. Saudara gak bisa masuk, gak dapat tempat. Karena engkau hidup di dalam kedagingan. Nanti saudara renungkan, apakah saya seringkali melakukan ini betul? Kedagingan banyak loh, berapa ini? Coba saudara hitung. Saudara lakukan salah satu aja, gak dapat tempat saudara. Percabulan, ini gadget, hati-hati. Banyak gambar-gambar terlarang, betul? Banyak kata-kata terlarang. Tapi anak Tuhan bangun tidur bukan cari Tuhan. Bangun tidur cari HP. HP-nya taruh di sebelah kepala lagi. Waduh, deket kan. Alkitabnya taruh di ujung lemari. Kan jauh, betul? Jangan salahkan aku, Pak. HP lebih dekat. Gitu. Siapa yang mendekatkan? Tanganmu kan? Bukan tangan Tuhan. Kok nyalain Tuhan? Sampai Alkitab tuh, wah, ininya apa? Depannya itu apa? Depan HP-nya tambah lama bukan tambah tipis, tambah tebal, saudara. Karena kena debu bertahun-tahun. Saudara, HP kita tambah tipis, setiap hari digosok. Bangun cari Tuhan, jangan cari HP. Cari HP, iya kalau bacanya Alkitab. Bacanya bacaan dunia. Bacanya chattingan orang, WA orang. Iya kalau WA-nya betul tentang firman Tuhan. Tapi WA-nya tentang memfitnah orang, menjelekkan orang, gosip mungkin, betul? Kita balas lagi, kita share lagi, dibalas lagi, nggak terima, balas lagi, balas. Pagi-pagi udah berantem. Ini sudah melakukan amarah. Amarah itu nggak dapat bagian, saudara. Belum kalau lihat gambar-gambar yang, waduh, ini kok cantik ya Pak. Ya, bajunya kasihan, bahannya tipis, bahannya kurang bahan kali Pak. Ini Pak mini-mini gitu ya, pakai roknya. Waduh, saudara. Tapi dipandangin terus gitu ya, di zoom gitu ya, digedein gitu. Waduh, saudara, itu percabulan loh. Betul? Tuhan ngomong apa? Engkau tidak berzina, tapi matamu melihat, engkau mengingini, itu sudah berzina. Saudara, siapa bilang hukum perjanjian baru ini lebih ringan daripada hukum Taurat? Lebih berat. Hukum Taurat 1-10 diterjemahkan oleh bangsa Israel.
jadi 660 sekian aturan. Iya, orang Yahudi itu punya 600 lebih aturan loh. Saudara, tapi hukum di perjanjian baru cuma 2. Kasihi Tuhan Allahmu dan kasihi sesamamu manusia. Tapi dengan segenap hati, dengan 100%, lebih berat, betul? Saudara, mari pagi hari ini Tuhan mau kita jangan lagi hidup sebagai hamba, ya. Kalau kita hidup sebagai hamba, kita itu jadi kayak anak pembantu. Tingkah lakunya, sikapnya, perbuatannya, pikirannya, visinya, misinya. Kita itu jadi hamba dunia. Terikat, terbelenggu. Kita nggak bisa lihat janji Tuhan. Kita terkungkung terus di dalam ikatan dunia. Nah itu yang Tuhan nggak mau. Makanya kenapa Rasul Paulus di dalam Galatia 4 ini katakan, engkau itu bukan anak hamba. Kalau engkau anak hamba ya engkau jahat, engkau suka marah, engkau suka iri, engkau suka cabul. Engkau suka melakukan kedagingan, itu kalau engkau anak hamba. Tapi kamu itu bukan anak hamba. Nah ini yang mau ditekankan oleh Rasul Paulus. Hari ini kita ini bukan anak hamba. Maka hari ini kita jangan suka marah-marah. Hari ini kita jangan suka iri hati. Hari ini kita jangan suka senang baca ramalan-ramalan. Anak-anak muda terutama ya. Dulu waktu sekolah saya, waduh teman-teman suka baca ramalan. Ramalan bintang minggu ini. Bintang Taurus. Yang dibaca bukan gini-gininya. Di bawahnya itu kisah asmara. Waduh. Yang bintang Taurus gitu langsung kan, asmaraku apa ya minggu ini gitu kan. Saudara, Tuhan gak suka loh ramalan-ramalan gitu ya. Egois, kepentingan diri sendiri. Egois tuh Tuhan gak suka loh. Egois itu salah satunya tidak mau bantu orang, tidak mau nolong orang, semua buat diri sendiri. Pokoknya kalau buat aku yes, buat orang lain no. Yes, no, gitu ya. Itu namanya orang kikir. Saudara pernah baca di Alkitab ada orang kikir tidak bisa masuk surga. Hati-hati ya. Roh pemecah ya di gereja seringkali. Saudara, saya berharap dan puji Tuhan di sini tidak ada ya. Di tempat kami suka ada. Entah kenapa ya, ibu-ibu biasanya ya. Suka dihinggapi roh pemecah itu. Saya sampai bingung, berkali-kali ada konflik, ibu-ibu itu mulainya. Bapak-bapak sih enggak ya, puji Tuhan ya. Memang dari dulu yang menggoda itu Hawa ya. Adam itu enggak pernah menggoda ya, digoda sering. Saudara, jangan tersinggung ibu-ibu ya. Jadi di sini enggak ada kok. Di jauh di sana di luar kota. Saudara, satu waktu ada kur sama jemaat yang ngajar kur juga, tapi orang yang lebih tua ya, sudah tua sih 80 lebih ngajar kur. Nah, maunya tuh nyanyi awal langsung ada refnya ya. Refnya diulang mungkin 3 kali, awal lagi, ke bawah lagi 3 kali selesai. Ada satu ibu sudah oke, setuju kayak gitu ya. Tapi kemudian waktu mau pelaksanaan, gurunya ngomong, kok jelek ya? Lebih baik ini 2 kali, baru refnya 2 kali. Marah ibu itu. Wah, kok harus nurut sama satu orang itu? Katanya, roh pemecah, betul nggak? Provokasi kan? Yang lain kan jadi, oh iya ya, ngapain nurut gitu kan? Gak usah nurut sama satu itu. Yang lain sudah setuju kayak gini, ngapain nurut katanya. Wis, aku gak melo-melo. Gak mau latihan ibu itu. Terus ibu-ibu yang lain kan ngadem-ngademin ya. Ayo bu, kita kan melayani. Ayo dibuka suaranya. Do. Ibu itu mingkem.
Saudara, ada saya tuh. Itu lagi doa malam, ada saya. Aduh, saya dalam hati ini. Kok nggak sungkan ya ibu itu ya? Kok nggak malu gitu ya? Kan ada saya gitu kan. Kan saya pasti tahu kan meskipun duduknya di ujung jauh. Tapi nggak malu ibu. Nggak mau, aku nggak mau latihan katanya. Ya sudah, akhirnya berjalan waktu, sungguhan, waktu tampil, ibu itu nggak mau tampil. Akhirnya ya biasa, tugasnya gembala, mengademkan gitu kan. Kita nih kayak kulkas kadang-kadang, mendinginkan suasana ya. Saya bilang ke istri saya, ayo itu didinginkan, lagi panas suhunya gitu ya. Istri saya berangkat terus ya ke rumahnya ngasih tahu gini gitu, puji Tuhan bisa adem gitu ya. Nah saudara, itu satu kali peristiwa, tapi itu satu contoh saja. Berkali-kali ada kejadian nanti ibu ini ribut sama ibu ini, ya gara-gara sepele sih, gara-gara hal kecil gitu ya, seringkali menjadi ribut. Saudara, saya ini kadang-kadang nggak habis pikir, kenapa sih cuma urusan kayak gitu ya kan harus ribut. Kenapa sih urusan nyanyi 2 kali diulang 2 kali kok harus ribut? Kenapa sih gitu ya? Kok nggak ada damai, nggak ada sukacita, nggak ada. Pokoknya saya ini mau melayani Tuhan apapun, pokoknya Tuhan senang, jemaat senang, kan seperti itu ya. Nah sekali lagi hati-hati, kita di dalamnya seringkali membuka celah, buka pintu. Kita nggak sadar bahwa kita ini anak Tuhan. Kita ini dipikir anak hamba. Jadi kita buka pintu, godaan masuk, roh jahat menghasut, kita mau dihasut, kita mau diprovokasi. Akhirnya kita jadi provokator, akhirnya kita jadi penghasut di gereja. Jadi Bapak Ibu sekali lagi jaga hati kita ya. Harus sadar bahwa kita ini bukan anak hamba. Itu yang pertama tadi, kita ini anak hamba. Yang kedua dikatakan kalimatnya, melainkan anak-anak perempuan merdeka. Akhirnya Sarah dan Abraham ini sadar bahwa Ismail ini, anak Hagar ini, tetap Tuhan tidak terima. Karena ini hasil keinginan daging, hasil keinginan manusia, bukan keinginan Tuhan. Yang Tuhan mau anak Abraham dan anak Sarah. Jadi saudara, mereka bertobat, puji Tuhan ya, mereka bertobat. Dan akhirnya lahirlah Ishak. Lahirlah Ishak. Dan inilah yang disebut apa? Anak merdeka, ya, anak merdeka. Saudara, anak Abraham yang sesungguhnya itu harus dilahirkan dari keinginan Tuhan. Artinya, anak itu anak yang merdeka, bukan anak terkutuk, bukan anak hamba, bukan anak yang terikat, tapi anak yang merdeka. Makanya tadi saya jelaskan di awal, kenapa disebut anak-anak? Kan gak berdaya, kan gak mampu, kan gak bisa mandiri. Tetapi kenapa Tuhan katakan dia anak merdeka? Seolah-olah dia merdeka, dia bebas, dia bisa mandiri, bisa ini, bisa itu. Karena ini pengertiannya secara rohani. Nah, Tuhan katakan kita semua masing-masing ini adalah anak merdeka. Kita anak Tuhan. Dan kalau jadi anak Tuhan, sikapnya itu beda. Gak hidup lagi dalam kedagingan seperti tadi. Tapi hidupnya apa? Galatia 5 ayat 22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Saudara, inilah
yang Tuhan mau ketika kita jadi anak merdeka, lakukan perbuatan-perbuatan yang menghasilkan buah roh. Kalau kita masih egois, kita masih suka marah, suka jadi provokator di gereja, apa-apa untuk kepentingan sendiri, berbuat cabul, hawa nafsu, kita masih hidup di dalam kedagingan. Dan kamu itu berarti masih anak apa? Anak budak, anak hamba. Tapi Tuhan tegaskan kita ini bukan anak pembantu. Kita ini bukan anak kutuk, bukan anak terbuang. Tapi kita ini anak Tuhan. Amin. Kita ini anak perempuan merdeka. Kita ini keturunan Abraham dan Sarah. Sarah itu mewakili perempuan merdeka. Mewakili istri yang sah. Kalau istri yang sah punya anak, berarti anaknya itu nanti mewarisi apa yang dimiliki oleh bapaknya. Betul? Makanya Ishak mendapat warisan dari Abraham. Karena dia anak yang sah. Nah saudara, secara rohani Tuhan juga mau. Kita ini anak sah, anak resmi dari Tuhan. Maka kita mewarisi sifat-sifat Allah. Allah itu suka cabul enggak? Allah itu suka marah enggak? Allah itu suka jadi provokator enggak? Enggak kan? Tapi kenapa kita punya sifat seperti itu? Makanya Allah enggak mau, Allah tegaskan kamu itu bukan kayak gitu. Kamu itu anak merdeka. Kamu itu anak yang baik, anak yang setia, anak yang lemah lembut, yang suka nolong. Itu anak merdeka. Nanti saudara bisa baca buah-buah roh itu. Murah hati, damai, sejahtera. Kan gak suka ribut, betul? Gak suka berantem. Saudara lihat, orang yang suka berantem, suka ribut, sedikit-sedikit masalah, sedikit-sedikit emosi. Saudara lihat, gak ada damai sejahtera di dalam hidupnya. Dan omong kosong kalau orang itu berkata, aku dijamah Tuhan, aku dilawat Tuhan, aku gini, aku gitu, aku anak Tuhan. Saudara, enggak. Anak Tuhan enggak kayak gitu kok. Alkitab enggak pernah ngomong kayak gitu kok. Anak Tuhan itu damai, anak Tuhan itu kasih, anak Tuhan itu sukacita. Amin. Kalau enggak pernah ketawa, cemetut terus. Saudara itu anak Tuhan atau enggak? Saudara pernah ketemu orang kayak gitu? Pernah? Sedikit, banyak? Oh banyak ya, luar biasa. Tapi bukan di sini ya, di luar sana, jauh, di luar kota, amin. Di luar negeri mungkin ya. Saudara, saya juga ada beberapa jemaat malah mungkin. Gak pernah ketawa itu orang, saya heran juga. Cemberut terus gitu ya. Tapi satu kali diajak ngomong di itu, lama-lama ya bisa ketawa juga saudara. Giginya kelihatan juga gitu ya. Puji Tuhan. Jadi kadang-kala mereka sendirian, gak punya teman. Harus ada yang ngajak ngomong ya. Harus ada yang mendekati. Karena apa? Saudara kan lagi seorang yang murah hati, betul? Seorang yang sukacita. Tularkan sukacita itu kepada teman-temannya. Kalau saudara diam, saudara nggak ketawa juga, yang susah ketawa ini tambah mingkem, tambah susah ketawanya, betul? Tapi kalau saudara sukacita, ketawa gitu, yang diem ini nanti lama-lama kan sungkan, ya, ikut ketawa juga, betul? Dan saudara sukacita itu bisa bikin awet muda loh, betul? Betul nggak? Betul, saudara 2 minggu lalu saya pelayanan di Radio Sangkakala, itu pembawa acaranya setelah selesai saya ajak ngomong kan. Kemudian saya tanya dia, Bu, Ibu melayani sudah berapa lama di Sangkakala? 30 tahun katanya.
Oh 20 tahun, 20 tahun ya, 20 tahun katanya. Saya pikir, loh berarti ibu waktu masih sekolah sudah pelayanan di Sangkakala ya Bu? Enggak, saya melayani udah tua kok. Loh sudah 20 tahun kok. Sejak kapan ibu usia melayani? Umur 30 saya kerja di Radio Sangkakala. Berarti kan sekolahnya udah selesai ya. Berarti bagi dia sudah tua gitu. Saudara, tapi saya melihat wajahnya itu enggak tua, masih muda. Makanya saya anggap dia waktu masih sekolah sudah melayani karena sudah kerja 20 tahun kok enggak kelihatan tua. Dia cuma ngomong gini, Pak, saya setiap pagi ada masalah, enggak ada masalah, bangun. Yang penting saya bersuka cita buat Tuhan. Nah itu loh rahasianya, amin. Sukacita, senyum, ya. Meskipun di dompet tinggal 1.000, 2.000 gitu ya. Enggak apa-apa, senyum, gratis kok gitu ya. Saudara, tapi itu bisa membuat awet muda. Daripada saudara pergi ke klinik perawatan, betul? Itu yang kaya dokter-dokternya, saudara. Lebih baik saudara nggak usah ke perawatan, sukacita, tapi saudara jadi awet muda, saudara banyak lebih uang, ya saudara tabur di gereja, amin. Daripada kasih ke dokter, amin. Ya, saudara sekali lagi, mari kita hidup sebagai saudara-saudara Ishak. Kita hidup karena janji Allah. Kita hidup karena kehendak Allah. Kita hidup bukan karena kehendak manusia. Jadi kalau kita hidup, kita ada hari ini, kita lahir, kita duduk di sini bukan karena kehendak kita, tapi kehendak Allah, berarti kita wajib melakukan kehendak Allah. Ya. Karena kita ada sekarang ini bukan kehendak kita, betul? Bukan kehendak papa mama kita, betul? Tapi kehendak Tuhan. Jadi hidup kita harus melakukan kehendak Tuhan. Apa kehendak Tuhan? Yaitu menghasilkan buah-buah roh tadi. Ya, jadilah kalian anak-anak yang merdeka. Ya, kalau orang dunia ngomong, oh kamu terikat, kamu nggak bebas, kamu gini, kamu gitu, saudara nggak perlu balas. Ya, saudara senyum saja. Dengan satu senyuman menambah awet muda 5 menit. Amin. Iklan ya. Saudara sekali lagi, mari jadi anak merdeka. Anak yang melakukan kehendak Tuhan. Karena Tuhan ngomong, yang punya warisan, yang dikasih warisan, itu anak hamba apa anak merdeka? Anak merdeka. Jadi kita nanti bakal dapat warisan dari Tuhan. Amin. Siapa yang mau dapat warisan? Oh, semua mau dapat warisan, amin. Jangan sampai nanti kita naik di tengah jalan, malaikat berkata, sorry ya, jangan sampai ya. Tapi ayo mari masuk anakku, engkau anak yang berkenan di hadapan Tuhan. Tutup mata, kita berdoa. Bapa di dalam surga, hamba selesai menyampaikan firman-Mu, biarlah firman ini terus hidup dengan pimpinan Roh Kudus menjadi rema di dalam hidup kami. Kami sadar hari ini kami bukan lagi hamba, kami adalah hamba Tuhan, bukan hamba dunia. Kami bukan anak-anak yang terikat, bukan anak-anak yang terbuang, bukan anak-anak kedagingan, tapi kami ada karena keinginan Roh. Kami ada karena keinginan Tuhan. Kami ada untuk melakukan kehendak Tuhan. Dan kami percaya satu waktu kami akan mendapat warisan, yaitu kerajaan Allah.